الأنبياء والمرسلين والقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kita bisa kembali bersama dalam sebuah rombongan, sebuah kebersamaan setiap minggu hari Rabu kita bersama-sama menghadapkan wajah kita, memanggil Imam Ridha alaihissalam dari rumah kita masing-masing. Kita hubungkan diri kita dengan Imam Ridha alaihissalam sehingga jika terjadi keterhubungan antara kita dengan Imam Ridha alaihissalam, maka rumah kita adalah haram itu sendiri, pelataran haram Imam Ridha alaihissalam, di mana tempat hadirnya salah satu sosok manusia agung yang sama-sama kita sebut ia dengan lakopnya, yaitu Imam Ridha, Imam Rauf alaihissalam, imam yang penuh kasih. Kalau orang Iran bilang Imam Mehrabon. Imam Mehrabon itu adalah imam yang penuh kasih, kasihnya tiada tara. Setiap orang yang datang kepadanya, maka ia tidak akan mengizinkannya, istilahnya, pulang dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Apalagi kita memang benar, kita tidak datang ke haram Imam Ridha alaihissalam, tetapi setiap hari Rabu kita panggil Imam Ridha alaihissalam. Tidak mungkin imam tidak melihat kita. Tidak mungkin imam abai kepada kita. Tidak mungkin imam tidak peduli terhadap kita, sedangkan dia adalah seorang imam yang sangat penuh dengan kasih. Hari-hari kita, alhamdulillah, ketika kita setiap hari Rabu, hari ziarah khusus Imam Ridha alaihissalam, semoga minggu-minggu kita selalu diperhatikan Imam Ridha alaihissalam. Rezeki kita diperhatikan Imam Ridha alaihissalam. Kesehatan kita diperhatikan Imam Ridha alaihissalam. Tingkah kita pun akan diperhatikan oleh Imam Ridha alaihissalam. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan berbanyak selawat kepada mereka, Rasul dan Ahlul Baitnya, kita mendapatkan banyak keberkahan hidup di dunia, ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendapatkan syafaat pasti nanti yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tidak memperpanjang mukaddimah lagi. Sebagaimana biasanya, kita akan membacakan doa izin masuk ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang kita baca ini adalah doa yang terpampang di depan haram Imam Ridha alaihissalam. Setiap para peziarah yang ingin masuk, maka mereka membaca doa ini terlebih dahulu. Kita pun sebagai sebuah adab, sebagai sebuah tanda sopan dan santun kita juga akan membacakan doa ini. Semoga kita semua akan terhubung dengan Imam Ridha, Imam Rauf alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babi min abwabi buyuti nabi
salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'atan nasa aqlu illa biizni wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadratihi wa'alamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salamu ahya' inda yurzaqun yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami. Ini adalah akidah bagi kita semua para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi. Walaupun mereka telah tiada, tetapi mereka ketika kita memanggil mereka, mereka akan mendengarkan kita. Beliau melihat posisi kita, makom kita, derajat kita, kondisi kita dari segala macam dimensi, apapun itu. Beliau menjawab salam-salam kita. Wa annaka hajabta an sam'i kalamahu wa fatahna baba fahmi lazizi munajatihi. Memang kita tidak bisa mendengar jawaban salam dari Imam Ridha alaihissalam. Akan tetapi di hati kita insya Allah ada kenikmatan. Ada kenikmatan yang senantiasa hadir dalam diri kita. Oleh sebab itu insya Allah ziarah kita ini selalu memberikan sebuah keindahan di dalam hati kita. Fatah tabah munajatihim, yaitu munajat yang indah. Apalagi kita sengaja berbicara, sengaja berkomunikasi, kita sengaja terhubung dengan Imam Rauf alaihissalam, maka hal itu adalah hal yang indah. Rasa yang indah yang kita miliki ketika kita terhubung dengan mereka, itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa mereka hidup dan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi spiritual kita. Sehingga keindahan itu hadir, keindahan itu muncul, sehingga apa? Sehingga kita akan menjadi candu, ingin terhubung terus-menerus kepada beliau, bahkan rela seandainya kita memiliki ekonomi yang luas, maka kita akan habiskan hanya untuk menziarahi makam beliau yang jauh misalnya dari negeri kita. Itu adalah tanda bahwa kenikmatan itu adalah sesuatu yang tiada tara. Insyaallah rezeki kenikmatan ini dilimpahkan kepada kita para peziarah yang walaupun menziarahi Imam Ridha alaihissalam dari jarak jauh. Amin amin ya rabbal alamin. Wa inni asta'zinuka ya rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa asta'zinu khalifataka al-imam al-mafrud alayya ta'atu والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله
أدخل يا حجة الله، أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد، فأذن يا مولاي بالدخول أفضل ما أزنت لأحد من أوليائي، فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. اللهم صل على محمد وآل Muhammad wa'ajil farajahum. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ziarah Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salat la yaqwa ala ihsa'iha ghairuk. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib abdika wa akhi rasulika alladhi intajabtahu bi'ilmik وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي ولي سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبط نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقه والذين بعثت رسالتك ودي الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك ووليدك وأوجد على خلقك أجمعين الصادق البار.
mohon maaf, pental host pindah, bisa minta kepada Ibu Riflas Minizar untuk pindahkan host ke saya. Ya, saya juga hilang. Baru muncul. Iya Bu, host. Saya nggak bisa jadi host. Nggak ngerti saya jadi host. Ya, Ikut aja, Ustaz. hmm. Uh, Siapa lagi? Kalau Ibu nggak bisa pindah, berarti saya nggak bisa nge-share. Apa? Gimana, gimana caranya? Saya nggak ngerti ini. Kok tadi kok saya dijadiin host, siapa yang jadi? Nggak paham. Coba Bu, Ibu Ya. tekan, Ah, Ibu yang tekan mana? saya yang di Ah, yang di yang Hafiz Hasibuan. ya. Iya. Udah itu nanti muncul pilihan Bu. Ibu Ah, bisa gantikan saya, Ibu gantikan saya host. saya nggak bisa, nggak ngerti, Ustaz. Udah saya udah tekan apanya yang ditekan, nggak ngerti saya. Kalau mana ikut nge-Zoom nggak pernah jadi host, nggak ngerti. Filenya nanti dikirim ke apa saja nanti? Dikirim ke kemana? Ke grup. Bisa dibaca di grup nanti. Ya, ini saya buka di grup ini. Iya, enggak apa-apa Bu. Nanti dikirim. Sama file apa juga nanti dikirim ke bawah. Kita Ya. ini bikin apa dulu? Nyalain. Ini pakai aja. Ambil aja. Sudah nggak bisa matikan dulu. Bikin ayo. Cari dompet saya. Ini putus lagi. Ini Pak, kameranya. Yuk. Sa- Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Kak. Dompetnya ada di- Kakak sebelum masuk, kakak tutup pintu. Kakak, kakak sebelum selesai jangan masuk kamar dulu. عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبيين اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار اللهم صل على
موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة اللهم إني أتقرب إليك بحبه وأوالي وليهم وأعادي عدوهم وارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واشرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد رسول الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر السلام عليك أيها الصديق الشهيد السلام عليك أيها الوصي المرتقي أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته اللهم إليك صمت من أرضي وقطعت البلاد
رجاء رحمتك ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي وارحم تقلبي على قبر بن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي وتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي فلك إن الله مقام محمود وأنت إنه وجيه اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وهملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita pada Imam Ridha alaihissalam. Dalam ziarah kita telah memperbincangkan tentang utamaan-utamaan para maksumin alaihissalam. Kita telah memberikan salam-salam kepada Imam Ridha alaihissalam dengan sebaik-baiknya salam. Kita juga telah memohon doa kepada Imam Ridha alaihissalam supaya kita dijadikan oleh orang-orang yang dekat, yang senantiasa berwilayah, dan orang-orang yang benci musuh-musuhnya. Semua sudah kita doakan. Sekarang saatnya lah kita mendoakan sesuai dengan bahasa kita, hajat-hajat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam doa-doa kita, dalam munajat kita, jangan lupa kita juga mendoakan orang yang di sekitar kita, suami, istri, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, orang tua kita, yang selalu berbaik hati kepada kita, di mana doa-doa kita selalu kita panjatkan untuk mereka, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, terkhusus masyarakat Iran yang hari ini sedang menghadapi perlawanan, perang, melawan mereka yang mengklaim diri mereka terkuat di muka bumi ini, yaitu Amerika dan Israel, sehingga semua orang menjadi takut. Tetapi Iran, masyarakat Iran berperang melawan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kemenangan kepada mereka. Dan begitu juga dengan para pecinta Ahlul Bait lainnya yang sedang juga berperang di Lebanon, di Yaman, di Palestina,
yang juga berperang melawan Amerika Israel. Dan para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, yang tua, yang muda, yang sakit, yang segala macam kondisi, doa kita untuk mereka, untuk kebaikan mereka semua, yang mereka masih hidup ataupun mereka telah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membahagiakan arwah-arwah mereka, mengangkat derajat mereka, terutama para syuhada yang telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengangkatkan derajat mereka. Dan buat para pemimpin kita, terkhusus Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau, memanjangkan umur beliau, memberikan petunjuk-petunjuk kepada beliau. Semoga beliau menjadi pemimpin yang tangguh, yang hebat, yang kuat, dan mampu membawa para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih sebagai wali fakih kepada kezuhuran Imam Mahdi ajalallahu taala farajah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa kita tak lupa juga doa senantiasa, yaitu kezuhuran Imam Mahdi ajalallahu taala farajah. Sama-sama kita panjatkan Allahumma kulli walikal jatimil hasan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hazihi sa'ah wa fi sa'ah waliyan wa hafizah وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan kita tutup dengan selawat khassah Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naqi wa hujjatika ala man fawqa al-ardi wa man tahta as-thara الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم. Semoga ziarah kita Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ziarah kita adalah sebaik-baiknya ziarah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pahala peziarah yang hadir di kota Mashhad. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah dikirim berapa grup? Apanya? File apa? Nggak bisa ya? Ini file apanya? File ngajinya. Ini saya dikirim ke grup. Udah. Baik, kita pada pembahasan hadis bab 8 hadis ke-6. Hadis ke-8. Kita sudah membahas setengahnya, yaitu kisah bagaimana Harun ar-Rasyid memberikan memberikan kurma pada Imam Ridha alaihissalam, dan kurma itu menyebabkan kematian dari anjingnya Harun ar-Rasyid yang merupakan musibah baginya.
Nah, kita masuk kepada sebuah peristiwa dalam hadis ini di mana Imam Ridho alaihissalam 3 hari sebelum peristiwa kesyahidannya, uh, si Imam Ridho alaihissalam memanggil salah satu para pecintanya, yaitu uh, Al-Musayyib, salah satu pecinta Imam Ridho alaihissalam. Dia memanggil, dan disinilah dikisahkan Musayyib bagaimana peristiwa kesyahidan Imam Musa Kazim alaihissalam. Thumma inna Sayyidana Musa alaihissalam da'a bil Musayyib wa dzalika wa qabla wafatihi bisalasatin ayyamin wa kana muwakkalan bihi faqala lahu ya Musayyib qala labbaik ya maulaya qala inni dha'inun fi hadhihi lailati ilal Madinah madinati jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi li ahda ila Ali ibn ma ahida ilayya abi wa ja'alahu wasi wa khalifati wa amurahu bi amri. Kemudian Tuhan kami Musa alaihissalam memanggil Al-Musayyib 3 hari sebelum wafatnya, dan ia adalah orang yang ditugaskan menjaganya. Beliau berkata, wahai Musayyib, ia menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai Tuanku. Beliau berkata, sesungguhnya aku akan berangkat malam ini ke Madinah. Beliau pada saat itu berada di Baghdad dan dalam tawanan tapi tawanan rumah. Pada saat itu Ibnu Sahak yang membunuh imam di rumahnya, dalam artian dalam ruang lingkupnya. Pada saat itu imam memanggil Musayyib, salah seorang yang mendapatkan keberuntungan bersama Imam Ridho alaihissalam, Imam Kazim alaihissalam, dalam akhir-akhir riwayat kisah hidup Imam Musa Kazim alaihissalam, yang tentunya memberikan beberapa rahasia kepada beliau. Jadi rahasia-rahasia mereka ketika kita mengetahui walaupun hanya sedikit, itu merupakan sebenarnya adalah sebuah keberuntungan. Pada saat itu Imam alaihissalam meminta kepada Musayyib untuk menyaksikan bagaimana ia pergi dari Baghdad untuk menyelesaikan hari-hari terakhirnya, yaitu dia berziarah ke makam Rasul salawatullah alaih, sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga bermimpi bertemu dengan Rasul, mengadukan apa yang menjadi tugas beratnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, di mana para pecintanya, yaitu di mana para umat Nabi meninggalkannya sendiri, tidak menyertainya dalam peperangan, tidak menyertainya dalam menegakkan yang semestinya dikerjakan oleh seorang khalifah pada saat itu. Begitu juga lah dengan Imam Musa Kazim alaihissalam. Pasti Imam Musa Kazim alaihissalam sedang mengadukan kondisi dirinya kepada baginda Rasul salawatullah alaih, dan juga dia ingin bertemu dengan, lanjutkan, wahai Musayyib, aku penuhi panggilan wahai Tuanku. Beliau berkata, sesungguhnya aku akan berangkat malam ini ke Madinah, kota kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, untuk menyerahkan wasiat kepada putraku Ali, sebagaimana ayahku telah menyerahkan kepadaku dan menjadikannya sebagai wasi dan khalifahku. Jadi ada pastinya pesan-pesan yang harus disampaikan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam kepada Imam Ridho alaihissalam sebagai orang yang menjadi pelanjut dari keimamahan Imam Musa Kazim alaihissalam, dan menyampaikan kepadanya urusanku. Qala al-Musayyib, faqultu ya maulai, kaifa ta'muruni an aftahalakal abwaba wa aqfalaha. Al-Musayyib berkata, faqultu, aku berkata, Musayyib, wahai tuanku, bagaimana aku bisa membukakan pintu dan kuncinya untukmu, sementara para penjaga bersama denganku di pintu-pintu itu,
Jadi walaupun Musayyib di situ di depan kamar itu, tetapi dia tidak mungkin membukakan pintu dalam artian secara eh, biasa-biasa. Dalam artian dia bukakan pintu dan eh, imam pergi ke Madinah. Dan pastinya perjalanan ke Madinah juga membutuhkan waktu beberapa hari, dan untuk kembalinya lagi itu bukan persoalan yang sangat singkat. Wal harasu ma'i alayya abwab, katanya. Kenapa engkau memerintahkanku untuk membuka? Bagaimana aku bisa membukakan pintu dan kuncinya untukmu sementara para penjaga bersama denganku di pintu-pintu itu? Terus imam berkata, faqala ya Musayyib, dha'ufa yakinuka fillahi azza wa jalla wa fina. Wahai Musayyib, apakah keyakinanmu kepada Allah dan kepada kami telah melemah? Fakultu, yaitu Musayyib berkata, la sayyidi. Aku berkata, tidak wahai tuanku, tidak wahai imamku. Ud'ullahi. Qultu la ya sayyidi. Qala famahu. Qultu ya sayyidi, id'ullaha an yusabbitani. Faqala Allahumma sabbithu. Summa qala inni ad'ullahu azza wa jalla bi ismihil azimil ladzi da'a bihi asifu hatta ja'a bisariri bilqis wa wada'ahu baina yaday Sulaimana qabla irtidadi tarfihi ilaih hatta yajma'a baini wa baina bani alal Madinah. Aku berkata, tidak wahai tuanku. Beliau berkata, kalau begitu aku berkata, wahai tuanku, doakanlah agar Allah meneguhkan aku. Beliau berdoa, ya Allah, teguhkanlah dia. Ya Allah, dalam doa ini semoga kita juga diteguhkan. Kita juga diteguhkan keimanan kita, bahwa imam kita peduli dengan kita. Ini persoalan kita dengan imam. Kalau dalam teks ini adalah persoalan keimaman, kepercayaan, keyakinan antara Imam Musa Kazim alaihissalam dengan Musayyib. Sedangkan persoalan kita dengan imam-imam kita adalah persoalan-persoalan yang sebenarnya juga nyata. Imam melihat kita, imam memperhatikan amal-amal kita, dan imam juga membantu kita dalam persoalan kehidupan kita, persoalan akidah kita. Imam sebenarnya hadir ketika kita katakan, saya adalah Syiah, Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah, pasti Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah memperhatikan kita, yang dikatakan bahwa dalam satu hari 70 kali imam beristighfar untuk kita. Itu menandakan perhatian para maksumin alaihissalam sangat besar kepada kita semua, dan termasuk juga kepada Musayyib yang ada di dalam teks hadis ini. Ya Allah, teguhkanlah dia. Kemudian beliau berkata, aku akan memohon kepada Allah dengan namanya yang agung, nama yang digunakan oleh Asif membantu Nabi Sulaiman, sehingga ia mampu menghadirkan singgasana Balkis dalam sekejap, agar Allah mempertemukan aku dengan anakku di Madinah. Kita mengetahui bahwa kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi, di mana ia pernah berkata, siapa yang bisa menghadirkan singgasana Balkis dalam istanaku dalam sekejap. Para ifrit mengatakan, sebelum Anda duduk bangkit dari tempat duduk, pasti istananya sudah datang. Menunggu waktu beberapa lama, kira-kira begitu. Ada salah satu murid Nabi Sulaiman, adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang juga telah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Asif ini adalah pelanjut dari kemuliaan keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dan ternyata tidak banyak orang yang beriman, jadi ketaatan yang mereka lakukan kepada Nabi Sulaiman bukan karena keimanan mereka terhadap Nabi Sulaiman, tetapi karena ketakutan mereka terhadap Nabi Sulaiman, karena kemuliaan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi. Jadi Asif ini
setelah wafatnya Nabi Sulaiman, dia tidak lagi melanjutkan titah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia akhirnya menghilang begitu saja tanpa dikenali oleh pengikut-pengikut Nabi Sulaiman. Karena mereka menganggap Nabi Sulaiman alaihissalam belajar sihir, sehingga itulah orientasi mereka. Mereka ingin menjadi Sulaiman, mereka ingin bisa seperti Nabi Sulaiman, tetapi kena sihirnya Nabi Sulaiman. Nah, Asif ini memiliki kekuatan yang pada saat itu Asif sebagai muridnya Nabi Sulaiman. Sebenarnya Nabi Sulaiman bisa memindahkan kursi singgasana Balkis, tetapi Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kepada khalayak pada saat itu bahwa Asif memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dan Asif dengan mengatakan, sebelum engkau mengkedipkan mata engkau, wahai Nabi Sulaiman, maka singgasana itu akan hadir di istana ini. Dan itulah Asif, di mana di mana Imam Musa Kazim alaihissalam berdoa atas nama Asif alaihissalam. Asif dan dengan itu ia mampu berjalan ke Madinah hanya dalam sekejap mata, dan begitu juga kembali ke kamar, ke tempat di mana Imam Musa Kazim alaihissalam berada juga dalam sekejap mata. Jadi jarak antara Baghdad dan Madinah bukanlah menjadi persoalan bagi Imam Musa Kazim alaihissalam. Qala al-Musayyib fasami'tu alaihissalam yad'u fafaqadtuhu an musallahu falam azal qa'iman ala qadamayya hatta ra'aituhu qad ada ila makani wa 'ada al-hadida ila rijlai fa kharartu lillahi sajidan liwajhi syukran ala ma an'ama bihi ala ma an'ama bihi alayya min ma'rifatih faqala li irfa' ra'saka ya musayyib wa'lam anni rahilun ila Allah azza wa jalla fi salisi hadzal yawm qala fabakaitu. Nah, Musayyib berkata, aku mendengar beliau berdoa lalu aku kehilangan beliau dari tempat sholatku. Jadi tempat pada saat itu juga Musayyib berada, imam sudah tidak ada. Aku tetap berdiri hingga kemudian aku melihat beliau telah kembali ke tempatnya. Jadi setelah selesai urusan imam di Madinah, imam pun kembali ke kamarnya, ke ruangan di mana ia berada. Dan rantai besi kembali terpasang di kakinya. Maka aku pun tersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur atas nikmat mengenalnya. Beliau berkata, angkat kepalamu wahai Musayyib dan ketahuilah bahwa aku akan berpindah menuju Allah pada hari ketiga ini. Maka aku pun menangis. Jadi setelah imam kembali, imam pun menceritakan tentang kondisinya bahwa ia akan berpulang setelah 3 hari dari peristiwa ini. Faqala li la tabki ya Musayyib fa inna aliyan ibni wa imamuka wa maulaka. Wa maulaka ba'di fastamsik biwilayatih fa innaka lan tadilla ma lazimta. Faqultu alhamdulillah. Qala summa inna sayyidi alaihi salam da'ani fi laylatil yawmis salis faqala li inni ala ma arraftuka min rahili ila Allah azza wa jal fa iza da'autu bi syarbati min ma'i fasharibatuha wa ra'aitani qadin tafakhtu warataqa batni wasfarra launi wahmarra wahdarra watalawwal alwana fakhabbir taghiyata biwafati fa iza ra'aita hadzal hadasa fa iyyaka an tuzhira alaihi ahadan wala ala man indi illa ba'da wafati.
Beliau berkata, janganlah engkau menangis, wahai Musayyib. Setelah Imam menceritakan bahwa 3 hari lagi ia akan meninggal, menjadi kesedihan bagi Musayyib, sehingga ia pun menangis. Sesungguhnya putraku Ali adalah imam dan pemimpinmu setelahku. Berpeganglah pada wilayahnya, maka engkau tidak akan sesat selama engkau tetap bersamanya. Aku berkata, segala puji bagi Allah. Kemudian beliau memanggilku pada malam hari ketiga dan berkata, sesungguhnya aku akan pergi menuju Allah sebagaimana telah aku beritahukan kepadamu. Jika aku meminta, minumlah air lalu meminum. Jika aku meminta, minumlah air lalu memintanya. Dengan engkau melihat tubuhku membengkak, perutku terangkat, warna wajahku berubah menjadi kuning, merah, hijau, dan beragam warna. Maka beritahukanlah kepada penguasa zalim itu tentang wafatku, dan janganlah engkau memberitahuku hal ini kepada siapapun sebelum wafatku. Jadi kisah ini diminta oleh imam untuk dirahasiakan sampai pada peristiwa kesyahidan Imam Musa Kazim alaihissalam. Begitulah kondisi Imam Musa Kazim alaihissalam. Qala al-Musayyib bin Zuhair, falam azal iraqubu wa'dahu hatta da'a alaihi salam bisyarabati fasharabaha summa da'ani faqala li ya Musayyab inna hadha rijsa Sindi bin Shahak sayaz'umu annahu yatawalla ghusli wa dafni wa hayhata ay yakuna dhalika abadan fa iza humiltu ila al maqbara al ma'rufati bi maqabiri quraisy falhiduni biha wa la tarfa'u qabri fawqa arba'a asabi'a mafarrajat wa la ta'khuzu min turabati syai'an litatabarraku bihi fa inna kulla turabata lana muharramatun illa turabata jaddil Husain ibn Ali alaihi salam fa inna Allah taala ja'alaha syifaan li syiatina wa awliyaina. Musayyib berkata, aku terus menunggu hingga beliau meminta minum dan meminumnya. Kemudian beliau berkata kepadaku, hai Musayyib, orang kotor itu Sindi bin Syahik akan mengklaim bahwa ia yang memandikan dan menguburkanku. Sungguh tidak mungkin itu terjadi. Jadi kalau kita ingat riwayat beberapa pertemuan sebelumnya di mana Musayyib mengumpulkan tokoh-tokoh para pecinta Ahlul Bait untuk datang menyaksikan bahwa imam telah berpulang dan mereka memandikan, mengkafani dan mengantarkan sampai ke kuburan, walaupun nanti di kuburan itu nanti diambil alih oleh salah satu pecinta Imam Musa Kazim alaihissalam yang lain, tetapi pemandian itu benar adanya. Wahai Musayyib, orang kotor itu Sindi bin Syahak akan mengklaim bahwa ia yang memandikan dan menguburkanku. Jadi dia panggil orang-orangnya, begitu orang-orangnya untuk memandikan Imam Musa Kazim alaihissalam. Sungguh tidak mungkin itu terjadi, kata Imam Musa Kazim. Beliau melanjutkan, jika aku dibawa ke pemakaman Quraisy, maka letakkanlah aku di sana. Jangan tinggikan kuburku lebih dari 4 jari dari tanah, dan jangan mengambil tanah kuburku untuk tabarruk, karena seluruh tanah kami haram untuk itu kecuali tanah kakekku Husain bin Ali alaihissalam, karena Allah menjadikan sebagai penyembuh bagi para pengikut dan pecinta kami. Jadi ini adalah satu hal lain lagi bahwa kenapa kita hanya memakai turbah tanah Imam Husain alaihissalam, karena Allah Subhanahu wa taala memang telah memuliakan tanah Karbala daripada tanah-tanah lainnya. Itu adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Husain alaihissalam. Qala summa ra'aitu syakhsan asbahal ashkhasi bihi jalisan ila janibi wa kana ahdi bi Sayyidir Ridha alaihissalam wa huwa gulamun fa aradtu sawalah fasaha bihi Sayyidi Musa alaihissalam faqala alaysa qad nahaituka ya Musayyib falam azal sabiran hatta mada wa ghaba syakhs. Nah, jadi ketika si bin Shahak menyuruh orang untuk memandikan, inilah yang kejadian. Al-Musayyib berkata, kemudian aku melihat seorang yang sangat mirip dengannya duduk di sampingnya.
Aku mengenal sebelumnya bahwa ia adalah tuanku Ar-Ridha alaihissalam ketika masih kecil. Aku ingin bertanya, namun Imam Musa berseru, bukankah aku telah melarangmu, wahai Musayyib? Jadi dia ingat bahwa imam telah melarangnya untuk menyapa. Tetapi yang memandikan Imam Musa Kazim alaihissalam adalah orang-orang bin Syahak. Nah, setelah Sindi bin Syahak, tetapi orang-orang itu ternyata yang hadir adalah Imam Ridho alaihissalam. Nah, ini menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin Imam Ridho alaihissalam bisa hadir di situ? Summa, ini mungkin waktu sudah habis, tapi saya baca sedikit saja. Summa anhaitul khabar ila Rashid fawafa Sindi bin Syahak. Fawallahi laqad ra'aitahum bi'aini wa hum bizunnu annahum yughassilunahu fala tasillu aydihim ilaih wa yazunnuna annahum yuhannitunahu wa yukaffinunahu wa arahum la yasna'una bihi syai'an wala wa ra'aitu zalika syakhsa yatawalla ghuslahu wa tahnitahu wa takfinahu wa huwa yazhirul mu'awanata lahum wa hum la ya'rifuna. Kemudian aku menyampaikan berita itu kepada Harun, maka datanglah Sindi bin Sahak. Demi Allah, aku melihat dengan mata kepalaku, mereka mengira bahwa mereka memandikannya. Jadi mereka anggap mereka telah memandikannya, namun tangan mereka tidak sampai kepadanya. Mereka mengira mereka mengkafaninya, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Aku melihat orang itu, yaitu Imam Ridho, yang mengurus pemandian, pengkafanan, dan penguburannya, sementara ia tampak membantu mereka, namun mereka tidak mengenalinya. Falamma faragha minal amri qala li dzalika saksi ya Musayyib mahama syakakta fihi fala tasukkanna fiyya fa inni imamuka wa maulaka wa hujjatullahi alaika ba'da abi alaihi salam ya Musayyib masalu Yusuf as-Siddiqi alaihi salam wa masaluhum masalu ikhwatihi hina dakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkarun. Setelah selesai, orang itu berkata kepadaku, wahai Musayyib, jika engkau ragu tentang hal ini, maka jangan ragu tentang aku. Aku adalah imam dan pemimpin setelah ayahku. Jadi ketika dalam kesempatan lain, Imam Ridho alaihissalam berbincang dengan Musayyib setelah jauh peristiwa wafat. Aku adalah imam dan pemimpinmu setelah ayahku. Aku adalah hujah Allah atasmu. Perumpamaanku seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang mereka seperti saudara-saudaranya. Mereka masuk kepadanya, ia mengenali mereka, sementara mereka tidak mengenalinya. Jadi pada saat itu Imam Ridho alaihissalam satu rombongan dengan orang-orang yang memandikan imam, mengkafani imam, menguburkan imam, tetapi mereka tidak mengenal kalau itu adalah putra Imam Ridho alaihissalam. Putra Imam Musa Kazim alaihissalam, yaitu Imam Ridho alaihissalam. Itulah kemuliaan dari Imam Ar-Ridha alaihissalam. Summa humila alaihissalam hatta dufina fi maqabiri Quraisy walam yurfa qabruhu aksara mimma amara bih. Summa rufi'a qabruhu ba'da zalika wa bunya alaih. Kemudian beliau dibawa dan dimakamkan di pemakaman Quraisy dan kuburnya tidak ditinggikan lebih dari yang telah diperintahkan. Namun setelah itu kuburnya ditinggikan dan dibangun di atasnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi hadis ke-8 bab 6 lanjutan dari kajian kemarin. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan silahkan. Jika tidak ada, kita akan akhiri kajian kita ini. Baik, jika tidak ada, maka akan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Doanya selalu Ibu. Wah, mudah-mudahan sehat terus. Baik, Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan izin, saya akan keluar dari ruang Zoom.